Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Innal warahmatullahi hamdalillah wabarakatuh. nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin amma ba'd. Teman-teman dari Ashabul Hijrah rahimani wa rahimakumullah dan juga para pemirsa semuanya, semoga antum semuanya dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali. Insyaallah pada kesempatan yang baik ini kita akan membahas kajian tentang tafsir surat Al-Fatihah. Dan ini adalah tema yang penting karena Al-Fatihah adalah satu-satunya surat yang menjadi rukunnya sholat. Yang mana seseorang bisa batal sholatnya jika dia tidak membaca surat Al-Fatihah. Minimal kaum muslimin sehari semalam wajib, tidak boleh kurang, membaca surat Al-Fatihah 17 kali. Saking agungnya surat Al-Fatihah, saking seringnya kita baca, maka kita harus memaknainya, memahaminya, dan mengerti kandungannya. Maka dari itulah perlu kita mengkaji dan membahas tafsir surat Al-Fatihah, surat yang sangat agung di dalam Al-Quran ini. Baik teman-teman, Ashabul Hijrah dan juga para pemirsa semuanya, kita akan mempelajari tafsir surah Al-Fatihah. Sebelumnya kita mulai dari apa sih keutamaan surat Al-Fatihah itu. Ma fadlu au fadail surat Al-Fatihah. Apa saja keutamaan surat Al-Fatihah. Yang pertama ikhwatal iman, bahwa surat Al-Fatihah adalah surat yang teragung di dalam Al-Quran. Surat yang paling agung, paling utama, paling afdol di dalam Al-Quran. Tidak ada di dalam Al-Quran, Taurat, dan Injil yang semisal dengan surat Al-Fatihah. Saking agungnya. Tidak ada yang setara dengan surat Al-Fatihah. Dan ini sebagaimana yang terdapat dalam hadis yang sahih, dikeluarkan Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim tentang keutamaan surat Al-Fatihah ini. Ada seorang sahabat Nabi namanya Abu Sa'id Al-Mu'allah. Beliau menceritakan bahwa beliau punya kisah dengan Rasulullah yang menunjukkan agungnya surat Al-Fatihah ini. Beliau berkata, "Kuntu usalli fada'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sallama falam ujibhu." Dahulu aku sedang sholat, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil aku sedangkan aku dalam kondisi sholat. Wa sallama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falam ujibhu. Aku tidak menjawab panggilan Rasul, ya. Rasul manggil aku ketika aku sholat. Maka aku lanjutkan sholatku, aku tidak menjawab ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakultu ya Rasulullah, inni kuntu usolli. Ya Rasulullah, mohon maaf tadi aku sedang sholat sehingga tidak bisa menjawab seruan panjenengan, tidak bisa menjawab panggilan panjenengan. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, alam yakul Allahu istajibu lillahi walir rasul idza da'akum. Ya Aba Sa'id, tidakkah engkau ingat bahwa Allah berfirman, istajibu lillahi walir rasul. Penuhilah panggilan Allah dan panggilan Rasulullah. Idza da'akum, ketika Allah dan Rasulnya memanggilmu. Kenapa ketika aku panggil kamu tidak menjawab? Tsumma qala, kemudian Rasulullah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, ala uallimuka a'zama suratin fil Quran. Wahai Abu Sa'id, aku ingin mengajarkan kepadamu surat yang teragung di dalam Al-Quran. Surat yang paling istimewa di dalam Al-Quran.
qabla an takhruj minal masjid, sebelum engkau keluar dari masjid. Fa akhadha biyadi, maka Rasulullah memegang tanganku. Falamma aradna an nakhruja, ketika kami hendak keluar dari masjid, maka aku berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, innaka qulta, ya Rasulullah, engkau berkata tadi bahwa engkau ingin mengajarkan kepadaku ayat yang paling agung di dalam Al-Quran. Maka Rasulullah SAW berkata, betul, yaitu firman Allah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, sampai selesai surat Al-Fatihah. Kemudian Rasulullah mengatakan, hiya as-sab'ul mathani. Surat Al-Fatihah itu adalah as-sab'ul mathani, 7 ayat yang diulang-ulang. Wal Qur'anul azimul ladzi utituhu. Dan dia adalah Al-Quran yang agung yang aku diberi oleh Allah. Surat tersebut. Jadi ini adalah keutamaan pertama dari surat Al-Fatihah. A'dhamu suwarin fil Quran. Seagung-agungnya surat di dalam Al-Quran. Tidak ada surat di dalam Al-Quran, di dalam Injil, Taurat, Zabur yang setara dengan surat Al-Fatihah. Tidak ada. A'dhamu suwarin. Ayat yang teragung yang pernah Allah turunkan ke muka bumi untuk para nabi. Surat Al-Fatihah. Itu keutamaan yang pertama. Kemudian keutamaan yang nomor 2 dari surat Al-Fatihah adalah annaha ruqyah. Surat Al-Fatihah adalah obat, penawar, jampi atau peruqyah atau suwu yang dibolehkan. Ya, karena suwu ada 2, suwu itu atau jampi itu dalam bahasa kita, dalam bahasa Arab ruqyah. Ya, ruqyah itu enggak boleh kecuali ruqyah yang syar'i. Di antara ruqyah yang syar'i adalah dengan surat Al-Fatihah. Adapun inna ruqa wat tamaim wat tiwala syirkun, sesungguhnya jampi atau ruqyah atau jimat atau pelet itu syirik, itu maksudnya yang menyelisih syariat, ruqyah yang menyelisih syariat. Adapun ruqyah yang dibolehkan di antaranya adalah dengan surat Al-Fatihah, karena ada riwayat yang menunjukkan itu. Saya bacakan sebuah riwayat ini cukup panjang, diriwayatkan Imam Al-Bukhari yang menunjukkan bahwa surat Al-Fatihah adalah obat atau penawar atau ruqyah. Dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari disebutkan intolaqa nafarun min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beberapa sahabat Nabi Muhammad pergi mengadakan safar, fi safarin au fi safratin safaruha. Jadi para sahabat atau sebagian sahabat pernah safar. Hatta nazalu ala hayyin min ahya'il Arab. Sampai para sahabat itu tiba di sebuah kampung di antara perkampungan Arab. Kemudian para sahabat ingin minta dijamu oleh suku tersebut, oleh kampung tersebut. Tapi mereka enggan, tidak mau menjamu para sahabat yang mungkin kehabisan bekal itu. Tidak ada yang mau jamu. Padahal para sahabat membutuhkan makanan atau membutuhkan perbekalan. Faludhigha sayyidu dzalikal hayy. Kebetulan pada waktu itu ketua sukunya, ketua kampungnya itu tersengat hewan berbisa, tersengat kalajengking. Maka mereka berusaha semaksimal mungkin cari penawar, cari penyembuh, enggak sembuh-sembuh, enggak waras-waras. Akhirnya faqala ba'duhum, sebagian orang mengatakan, "Lau ataitum haula'ir rahad alladzina nazalu la'allahu an yakuna 'inda ba'dhim syai'un." Coba sebagian di antara kalian pergi ke rombongan yang kemarin minta dijamu, enggak kita jamu itu. Coba ada yang ke sana, barangkali di antara mereka itu ada yang bisa meruqyah. Maka mereka datang sebagian mereka datang ke para sahabat tadi dan mengatakan, inna sayyidana ludigha fasa'aina lahu bikulli syai'in la yanfa'uhu. Sesungguhnya ketua suku kami tersengat dan kami sudah berusaha semaksimal mungkin tapi enggak sembuh-sembuh. La yanfa'uhu, tidak bisa memberikan manfaat kepadanya. Apakah di antara kalian ada yang bisa menyuwuk, meruqyah? Ya, apakah ada yang bisa? Maka seorang sahabat Nabi mengatakan, "Na'am, wallahi la arqi, walakin wallahi laqad istadhafnakum falam tudayyifuna." Ya, saya bisa meruqyah. Tetapi
Demi Allah kami kemarin minta kalian jamu, kalian nggak mau jamu kami. Tapi kalau kalian mau ya memberikan sesuatu kepada kami, maka kami akan mau meruqyah ketua suku kalian. Akhirnya ya terjadi kesepakatan lah di situ ya. Maka akhirnya sahabat tersebut meruqyah dan diruqyah dengan surat Al-Fatihah. Dan Allah Subhanahu wa taala memberi kesembuhan dengan ruqyah yang dibacakan sahabat tersebut dengan surat Al-Fatihah. Ya, kemudian fa'aufuhum, mereka ya memenuhi janjinya, dikasih sesuai dengan perjanjian. Banyak riwayat di sini riwayat mengatakan diberi gerombolan atau rombongan atau kambing beberapa ekor. Di riwayat yang lain disebutkan bilangannya, tapi di riwayat ini tidak disebutkan berapa. Di riwayat yang lain disebutkan 30 ekor kambing. Ya, karena bisa menyebutkan dikasih 30 ekor kambing. Maka sebagian sahabat mengatakan, ayo kita bagi. Faqala alladhi raqala taf'alu hatta ta'tin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi orang yang meruqyah berkata, stop, jangan dulu, jangan dibagi dulu. Ayo kita datang ke Rasulullah, kita tanyakan hal ini, boleh enggak kita makan ini? Ya, kita meruqyah atau saya meruqyah dan bisa menyembuhkan orang atas izin Allah dengan surat Al-Fatihah dan dikasih 30 ekor kambing. Boleh enggak ini hukumnya? Itu menunjukkan kehati-hatian para sahabat. Masalah halal haram enggak berani mereka ini. Sampai padahal mereka itu bodoh loh. Tapi karena ini masalah agama, mengobati orang pakai Al-Fatihah ini kan agama. Para sahabat enggak berani. Stop dulu. Dalam artian boleh nggak hukumnya menerima imbalan tadi itu loh. Akhirnya mereka datang ke Madinah dan setelah dikabarkan ke Rasulullah SAW, Rasulullah mengatakan, wa ma yudrika annaha ruqyah. Wa ma yudrika annaha ruqyah. Ini pertanyaan penetapan, bukan pertanyaan pengingkaran. Loh kamu kok tahu kalau ruqyah itu, kalau Al-Fatihah itu ruqyah. Artinya ini pertanyaan penetapan. Bukan pertanyaan pengingkaran. Bahkan Rasulullah mengatakan, aku minta bagian dari kambing yang tersebut. Artinya boleh di situ. Berarti itu sah bahwa Al-Fatihah adalah ruqyah. Boleh digunakan untuk menjampi. Jampi yang syar'i atau suwu yang syar'i. Ya, tapi lebih baik kita pakai istilah ruqyah biar nggak bingung kalau orang-orang awam di desa pakai istilah suwu. Ya. Sebenarnya ruqyah itu ya suwu itu. Cuma ruqyah itu bahasa Arab, suwu bahasa Jawa. Jadi suwu ada yang boleh, ada yang tidak. Kalau sesuai syariat ya boleh. Seperti nyuwu orang atau meruqyah orang pakai surat Al-Fatihah, kemudian pakai 3 surat terakhir, qul huwallahu, qul falaq, qul nas, kemudian pakai ayat kursi boleh, surat Al-Baqarah boleh. Ya. Itu keutamaan Al-Fatihah yang berdua. Bahwa Al-Fatihah adalah obat penyembuh. Bahwa Al-Fatihah adalah ruqyah. Kemudian keutamaan yang nomor 3, surat Al-Fatihah adalah nur atau cahaya. Surat Al-Fatihah adalah cahaya. Sebagaimana dalam riwayat yang sahih dari Abdullah bin Abbas, riwayat Imam Muslim, bahwa pernah Jibril mendatangi Rasulullah SAW. Kemudian tiba-tiba Rasulullah mendengar suara retak dari atas. Dan Rasulullah mengangkat kepalanya ke atas. Ketika Rasulullah mengangkat kepalanya ke atas, maka malaikat Jibril berkata, "Hadza babun minas sama'i futihal yaum lam yuftah qat ilal yaum." Sesungguhnya ini adalah salah satu pintu surga yang dibuka hari ini yang sebelumnya tidak pernah dibuka sama sekali. Kecuali hari ini baru dibuka. Fanazala minhu malak, maka turunlah malaikat. Faqala hadza malakun nazal ilal ardi lam yanzil qattu illal yaum. Dan ini adalah malaikat yang turun ke bumi yang tidak pernah dia turun sebelumnya ke bumi sama sekali. Fasallama, maka malaikat itu mengucapkan salam. Faqala absyir binuraini. Kemudian malaikat itu berkata, bergembiralah wahai Muhammad dengan 2 cahaya. Utitahuma, engkau diberi oleh Allah 2 cahaya itu. Walam yu'tahuma nabiyyun qabluka au qablaka. Dan tidak pernah nabi sebelummu diberi 2 cahaya ini. 2 cahaya ini khusus bagimu, wahai Muhammad.
Tidak ada nabi sebelumnya yang mendapatkan dua cahaya ini. Apa itu? Cahaya yang pertama adalah Fatihatul Kitab. Surat Al-Fatihah. Fatihatul Kitab pembuka Al-Quran. Itu surat Al-Fatihah. Kemudian cahaya yang nomor dua adalah wa khawatim suratil Baqarah. Dan akhir-akhir surat Al-Baqarah. Ya, akhir ayat-ayat terakhir surat Al-Baqarah. Al-Baqarah. Nah, itulah dua cahaya. Dan itu tidak diberikan kepada nabi siapapun selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah keutamaan Al-Fatihah yang nomor berapa tadi? Yang nomor 3, bahwa Al-Fatihah adalah nur cahaya. Kemudian ikhwatal iman, keutamaan nomor 4 dari surat Al-Fatihah yang tidak dimiliki surat apapun. Bahwa Allah Subhanahu wa taala menjawab setiap hamba yang membaca surat Al-Fatihah. Jadi kalau ada hamba membaca surat Al-Fatihah itu seperti dialog sama Allah, langsung dijawab oleh Allah. Dan itu tidak terjadi kecuali surat Al-Fatihah di antaranya. Rasulullah SAW bersabda, "Qasamtus salata baini wa baina abdi." Ini hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aku bagi salat itu antara diriku dan hambaku. Wali abdi ma sa'al." Dan bagi hambaku apa yang ia mohonkan, apa yang ia minta. Qala al-abdu, hamba berkata, "Alhamdulillahi rabbil alamin." Maka Allah berkata, "Hamadani abdi." Hambaku telah memuji aku. Jadi panjenengan kalau sholat, ketika panjenengan mengatakan Alhamdulillahi rabbil alamin, itu dijawab sama Allah. Hamadani abdi, hambaku sedang memuji aku. Jika hamba berkata Ar-Rahmanur Rahim, maka Allah berfirman, "Asna alayya abdi," hambaku menyanjungku. Wa idza qala al-abdu, dan jika hambaku berkata Maliki yaumiddin, maka Allah berkata, "Majjadani abdi," hambaku memuliakan dan menyanjung aku. Atau fawwadha ilayya amri, hambaku telah menyandarkan atau menyerahkan perkaranya kepadaku. Fa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, jika hambaku berkata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka Allah berfirman, "Hadhihi baini wa baina abdi." Ini adalah antara diriku dan hambaku. Wali abdi ma sa'al, dan bagi hambaku apa yang ia inginkan. Nah, ini berarti luar biasa loh. Makanya kita atau kita semuanya panjenengan kalau sholat itu harus diresapi. Mungkin kalau nggak ngaji mboten semer panjenengan. Bila panjenengan mengucapkan surat Al-Fatihah, itu panjenengan dijawab kalian Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah ini monggo direnungi. Setiap panjenengan sholat, baca Al-Fatihah, itu Allah menjawab. Dan itu harus masuk di hati kita setiap kali sholat. Bahwa kalau kita baca surat Al-Fatihah, itu Allah Subhanahu wa taala menjawab. Dan makanya kalau orang sholat itu kan bermunajat, berbisik-bisik kepada Allah dan dijawab oleh Allah. Nah, ini wajib kita imani. Di antara cara kita beritibak kepada Rasulullah adalah mengimani apa yang diberitakan Nabi. Di antara yang diberitakan Nabi adalah kalau hamba itu mengucap surat Al-Fatihah, maka langsung dijawab Allah. Dan gak usah dipikir lah, Ustadz, bagaimana kalau orang sholat kan ribuan orang, gimana cara Allah jawabnya, Ustadz? Jangan dipikir, ya, jangan disamakan caramu menjawab dengan cara Allah menjawab. Imani apa adanya. Dan Allahu yaf'alu ma yurid, Allahu yaf'alu ma yasha. Allah mengerjakan apa saja yang dikehendaki. Gak ada repot bagi Allah. Semua mudah bagi Allah. Itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Gak boleh kita mentakjif sifat Allah. Ya, tidak boleh membagaimanakannya, gak boleh. Termasuk ayat-ayat sifat yang lain. Keutamaan yang nomor 5, ikhwatal iman, dari surat Al-Fatihah, annaha ruknun min arkanis shalah. Bahwa surat Al-Fatihah adalah satu-satunya surat yang menjadi rukunnya solat. Solatnya orang batal kalau nggak baca Al-Fatihah. Solatnya orang itu batal kalau nggak baca Al-Fatihah. La solata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab. Tidak solat kalau orang itu nggak baca surat Al-Fatihah. Nah, ini berarti ada berapa keutamaan tadi?
Ada 5 keutamaan. Dan minimal orang Islam itu wajib, nggak boleh dikurangi. Kurangi pasti dosa. Sehari semalam pasti orang Islam itu nggak boleh kurang membaca Al-Fatihah 17 kali. Wajib membaca 17 kali. Nah, cuma nanti ada perbedaan pendapat para ulama. Bagaimana kalau jadi makmum? Makmum sholat berjamaah. Apakah makmum itu ikut membaca Al-Fatihah apa tidak? Ini khilaf tawil arid dan memang itu harus saling berlapang dada. Ya, saya terangkan sekilas saja ya masalah bagaimana hukum membaca Al-Fatihah di dalam sholat jika seorang itu jadi makmum. Baik, ada beberapa pendapat. Pendapat utama ada 3 ya. Mungkin ada pendapat yang lain mungkin saja. Pendapat yang pertama adalah pendapatnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan bahwa membaca surat Al-Fatihah itu wajib, rukun, baik imam maupun makmum. Baik sholat sendiri maupun sholat berjamaah. Baik sholat keras, jahriyah, maupun sholat yang sirriyah. Mutlak. Itu Imam Syafi'i. Yang berarti Imam Syafi'i pokoknya kon sholat, kudu awakmu membaca Al-Fatihah. Gak peduli awakmu makmum, gak peduli imam, gak peduli sholat sendirian, gak peduli sholat jamaah, gak peduli sholatnya jahriyah, gak peduli sholatnya itu sirriyah. Pokoknya kalau sholat wajib baca Al-Fatihah secara mutlak. Gak ada pengecualian. Pokoknya kudu gitu kan. Nah ini dalil yang dipakai beliau kuat ya. Dalil Bukhari Muslim. Tadi sudah saya sebutkan. La sholata liman lam yaqra' bi fatihatil kitab. Tidak sholat, tidak sah sholatnya seseorang kalau nggak baca surat Al-Fatihah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah, pendapatnya setahu saya wallahu a'lam Imam Abu Hanifah. Intinya pendapatnya Imam Abu Hanifah itu apa yang dibaca oleh imam itu otomatis menjadi bacaannya makmum. Pokoknya kalau imam baca apa, makmum cuma diam meneng tok, nggak peduli itu sholat jadi nggak peduli itu sholat yang jahriyah atau sholat yang sirriyah. Pokoknya kalau dia itu jadi makmum maka cukup diam saja. Berdasarkan ada sebuah riwayat bahwa apa yang qiraatul imam, apa yang dibaca oleh imam itu otomatis menjadi bacaannya makmum. Ini pendapat yang dipegang oleh Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah. Kemudian pendapat yang nomor 3 adalah pendapat pertengahan. Ini pendapatnya Al-Imam setahu saya Imam Ahmad bin Hanbal dan juga Imam Malik rahimahullah. Mengatakan bahwa dalam hal ini makmum, apakah makmum itu baca surat Al-Fatihah apa tidak? Fihi tafsil, di sana ada perincian. Ada perincian. Nandur ila kaunis sholat. Melihat keadaan sholat itu. Sholat itu jahriyah, apa sholat sirriyah? Jika sholat itu jahriyah, seperti 2 rakaat pertama sholat maghrib, atau 2 rakaat pertama sholat isya, atau 2 rakaat sholat subuh, maka maka makmum cukup diam saja mendengarkan. Ya, makmum cukup mendengarkan jikalau itu sholat jahriyah. Seperti tadi saya katakan 2 rakaat pertama sholat maghrib, 2 rakaat pertama sholat isya, dan 2 rakaat sholat subuh. Tapi jika sholat itu sirriyah seperti sholat duhur, seperti sholat asar, seperti rakaat ketiga sholat maghrib, seperti rakaat ketiga dan keempat sholat isya, sirriyah, maka makmum wajib membaca Al-Fatihah di belakang imam. Karena sholatnya sirriyah. Itu perincian yang dilakukan oleh Imam Ahmad atau Imam Malik rahimahullah. Mana dalil yang dipakai oleh Imam Ahmad? Dalilnya sama yang dipakai oleh Imam Syafi'i. Bahwa wajib baca Al-Fatihah. Cuma ada pengecualian. Ketika jadi makmum yang makmumnya itu di sholat yang jahriyah. Surat Al-A'raf ayat 204 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun." Apabila dibacakan Al-Qur'an, menengo, diam, perhatikan, jangan ngomong apa-apa. Nah, ini di antara dalil yang dipakai oleh Imam Ahmad. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Apabila
kumandangkan, didengarkan firman Allah Al-Qur'an, fastami'u, bukan sami'u, bukan wasma'u loh. Istami'u berarti dengarkan seksama. Wa ansitu, dan diam, jangan ngobrol, jangan ngomong sendiri, jangan baca sendiri. Nah, ini di dalam. Dan ini khilaf yang panjang ya, kita harus berlapang dada. Sebenarnya itu masih banyak, ada munakosya, bisa dibantah, ini bisa dibantah panjang lebar. Ya. Jadi harus berlapang dada masalah ini. Kalau saya pribadi, saya masih ikut pendapat Imam Ahmad dalam hal ini pertengahan, melihat kalau imamnya itu jahriyah maka saya dengarkan saja, kalau imamnya itu sirriyah maka kita membaca surat Al-Fatihah. Dan dalil Imam Syafi'i juga kuat dalam hal ini. Ya, maka kita harus menghormati ya. Cuman nanti kapan bacanya Al-Fatihah itu nanti juga panjang kalau dijelaskan itu. Bagi ulama Syafi'iyah yang mengatakan bahwa wajib membaca surat Al-Fatihah meskipun jadi makmum. Lah nanti ada problem baru. Problem baru itu di mana bacanya. Nah, di antara pendapat Syafi'iyah dibaca adalah fisakta baina Al-Fatihah wa baina surah. Itu dibaca di diam sejenak antara surat Al-Fatihah dengan surat yang lain. Misalnya waladhdallin amin. Nah, kan ada sakta di situ tuh. Ada diam sejenak, itu dipakai untuk membaca Al-Fatihah menurut kalam dalam mazhab Syafi'i. Tetapi sakta sendiri itu hukumnya sunnah bagi mereka. Fa kaifa yurkabu syai'un wajib ala syai'in mustahab. Nah, ini juga nanti khilaf panjang, yang penting antum tahulah ya gambaran umumnya. Nah, sekarang pembahasan selanjutnya. Ini belum masuk bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil, belum masuk ayat ini. Ini masih pengetahuan umum tentang surat Al-Fatihah. Sekarang apa saja nama lain surat Al-Fatihah? Surat Al-Fatihah itu punya nama lain. Ya, apa saja nama lain dari surat Al-Fatihah? Atau apa saja nama-nama surat Al-Fatihah? Yang pertama, nama surat Al-Fatihah adalah Fatihatul Kitab. Pembuka Alkitab, itu Al-Quran. Kenapa dikatakan Fatihatul Kitab? Karena dia adalah surat pertama kali di dalam Al-Quran. Surat pembuka. Nah, itu juga dalil bahwa turunnya Al-Quran itu, urutannya Al-Quran itu tauqifiyah. Ya. Jadi urutan tertib Al-Quran itu bukan berdasarkan mana ayat yang turun duluan. Karena seandainya pentartiban atau pengurutan Al-Quran itu seandainya berdasarkan mana yang lebih dulu turunnya, niscaya surat Iqra yang pertama. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, dan seterusnya. Itu mesti yang pertama. Tapi kita tahu kalau kita belajar tafsir bahwa Al-Quran itu turun, kemudian pengurutannya itu berdasarkan tauqifiyah. Apa tauqifiyah itu? Berdasarkan petunjuk dari dalil. Nabi mengatakan letakkan ini di depan, letakkan ini di belakang, letakkan ini setelah ini, letakkan ini sebelum itu. Jadi tauqifiyah, bukan hak kita untuk mengurutkan. Yang mengurutkan adalah Rasul sendiri. Jadi meskipun yang pertama itu surat Iqra, tapi karena turunnya itu berdasarkan tauqifiyah, petunjuk Nabi langsung mana yang di depan, mana di belakang, mana yang diawalkan, mana yang diakhirkan, itu semua langsung dari Nabi, dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi meskipun surat Al-Fatihah ini bukan yang pertama kali turunnya, tetapi dia diletakkan di yang awal. Makanya disebut Fatihatul Kitab. Kemudian yang nomor 2, nama lain dari surat Al-Fatihah adalah Annaha Ummul Kitab. Bahwasanya Al-Fatihah itu itu bahasa Arab artinya ibu. Ibunya Al-Quran. Artinya induknya. Ya, karena intinya itu dalam Al-Fatihah, ya. Mau tauhid asma wa sifat ada dalam surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman Ar-Rahim, ada tauhid asma wa sifat. Di dalamnya juga ada tauhid rububiyah. Ya, seperti alhamdulillahi rabbil alamin, tauhid rububiyah. Dan di dalamnya juga ada tauhid uluhiyah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lengkap ada di situ. Dan ini adalah intinya Al-Quran. Agungnya Al-Quran ada di situ. Penghambaan. Untuk itulah manusia diciptakan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Makanya kan di situ kan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi disebut Ummul Kitab, induknya Al-Quran. Ya. Ummul Kitab disebut juga Ummul Quran. Ya samalah. Ummul Kitab
Ummul Quran. Disebut juga dengan alhamd. Ya, di antara nama lain Al-Fatihah adalah alhamd, pujian, karena di dalamnya pujian. Disebut juga surat Al-Fatihah adalah as-shalah. Disebut as-shalah. Karena apa? Karena dia adalah satu-satunya yakni surat yang menjadi rukunnya sholat. Kemudian di antara nama lain dari surat Al-Fatihah adalah ruqyah. Tadi sudah saya sampaikan. Disebutkan juga bahwa nama lain atau nama dari Al-Fatihah adalah asasul Quran. Pokoknya Al-Quran, asasnya, pondasinya Al-Quran. Disebut juga Al-Waqiyah, penjaga. Disebut juga Al-Kafiyah, yang mencukupi. Ini nama-nama ini dicantumkan oleh Al-Imam Ibn Katsir dalam kitabnya Tafsir Al-Quranil Azim. Nah, sekarang ada pembahasan berikutnya ya ikhwah. Jumlah ayat dalam surat Al-Fatihah itu ada berapa? Nah, para ulama menjelaskan bahwa jumlah ayat dalam surat Al-Fatihah itu ada 7. Cuman para ulama berselisih panjang lebar, ya, apakah Bismillahirrahmanirrahim itu salah satu ayat dari Al-Quran apa tidak? Ya, apakah ayat Bismillahirrahmanirrahim itu bagian dari Al-Fatihah apa tidak? Ini panjang perselisihannya, banyak pendapat ini. Cuman saya di sini ingin menyampaikan sebuah pendapat dari Al-Imam Al-Utsaimin. Al-Imam Al-Utsaimin rahimahullah menerangkan bahwa basmalah laisat minal Fatihah. Jadi menurut Syekh Al-Utsaimin rahimahullah bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu bukan bagian dari surat Al-Fatihah, tapi sepakat bahwa itu bagian dari Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim itu Al-Qur'an, ya, tapi dia bukan bagian dari surat Al-Fatihah. Tapi dia adalah surat yang menjadi pembuka, ayat yang menjadi pembuka pada surat-surat yang ada. Kecuali satu surat yang enggak ada Bismillahirrahmanirrahimnya. Tapi selain itu semuanya ada Bismillahirrahmanirrahim. Ini menurut beliau. Nah, kalau Bismillahirrahmanirrahim itu bukan bagian dari Al-Fatihah, kok dikatakan 7 ayat? Lah gimana? Kan hilang 1. Nah, kata Syekh Utsaimin, di situ ya ada pemenggalan ayat supaya tetap 7. Beliau mengatakan, mana dalilnya bahwa Al-Fatihah itu bukan bagian dari mana dalilnya bahwa Bismillahirrahmanirrahim bukan dari Al-Fatihah. Ini saya menyampaikan Syekh Utsaimin ya, maksud saya. Saya enggak menyuruh sampean meyakini ini dan itu, enggak, ini ilmu. Bahwa Syekh Utsaimin mengatakan bahwa Bismillahirrahmanirrahim bukan Al-Fatihah. Dalilnya banyak yang dibawa oleh beliau. Di antaranya tadi Rasulullah berkata kepada sahabat Abu Sa'id Al-Mu'alla, aku ingin ngajari kamu surat yang paling agung di dalam Al-Quran. Ketika keluar dari masjid. Setelah keluar dari masjid, maka Rasulullah mengatakan surat itu adalah Alhamdulillahirrabbilalamin ar-Rahmanirrahim. Rasul tidak memulai bismillah. Tapi Rasul memulai apa tadi? Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya, termasuk tadi itu. Ya, termasuk hadis tentang Rasulullah berkata bahwa Allah berfirman, aku bagi sholat itu antara diriku dan hambaku. Apabila hambaku berkata Alhamdulillahirrabbilalamin, apabila hambaku berkata Alhamdulillahirrabbilalamin, maka aku katakan kepadanya, hamadani abdi, hambaku telah memuji aku. Nah, itu dimulai dari Alhamdulillah. Dan banyak yang menunjukkan akan hal itu. Tapi masalah ini adalah masalah khilafiyah. Tetap sampai baca bismillah itu dalam sholat. Ya. Adapun kalau berjamaah apakah dibaca apa tidak Bismillahirrahmanirrahim. Maka sebagaimana diterangkan oleh para ulama fi adatin Nabi atau ghalib apa yang dikatakan Nabi atau kebanyakan yang dilakukan Nabi, Rasulullah mensirrikan bismillah. Jadi Rasulullah mensirrikan bismillah, terus setelah itu memulainya dengan keras, dimulai dari alhamdulillahirabbil alamin. Gitu ya.
Tetapi boleh, ya boleh sesekali bismillah dijaharkan tidak mengapa. Lah bagi Syekh Utsaimin yang mengatakan bismillahirrahmanirrahim bukan bagian dari Al-Fatihah, maka beliau mengatakan, perhatikan, alhamdulillahirabbil alamin itu satu. Ar-Rahmanir-Rahim dua. Maliki yaumiddin tiga. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in empat. Ihdinas siratal mustaqim lima. Siratal ladzina an'amta 'alaihim enam. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin tujuh. Sama-sama tujuh, cuma khilaf tadi apakah bismillah masuk dari Al-Fatihah ataukah tidak. Nah itu ya, ini masih pengetahuan umum tentang surat Al-Fatihah. Sekarang kita masuk per ayat. Insya Allah nggak mungkin satu pertemuan ya kalau Al-Fatihah ini ya. Nggak tahu ini pertemuan berapa ya. Apakah ini sebelumnya kita sudah pernah ngaji juga Al-Fatihah ini? Saya lupa. Kalau ini belum ngaji sebelumnya berarti ya memang benar ini. Ini yang awal ya. Kalau ternyata kok sebelumnya itu sudah pernah dan ternyata ngulangi, ya tolong dimaafkan saya. Tapi insya Allah ini yang pertama kalau seingat saya. Taib, kita masuk per ayat sekarang ya. Dan insya Allah nggak mungkin selesai ini kalau Al-Fatihah itu luas ya kalau dijelaskan. Apalagi nanti ada tanya jawab setelah ini insya Allah. Taib. Kita ambil beberapa ayat saja, setelah itu kita cukupkan ya. Untuk tanya jawab misalnya. Taib, kita masuk Bismillahirrahmanirrahim. Nah, saya sarankan panjenengan yang baik Zoom, yang ikut Zoom, komunitas Ashabul Hijrah maupun teman-teman Facebook atau teman-teman yang lihat di YouTube, lihat sekarang ambil mushafnya, baca ya di situ. Dilihat. Taib, kita mulai dari Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa Allah atau apa hikmahnya Allah Subhanahu wa taala memulai surat Al-Fatihah dengan Bismillahirrahmanirrahim? Ya. Apa hikmahnya? Maka Al-Imam Al-Utsaimin menyebutkan ya, at-tabarruk tujuannya adalah at-tabarruk bitaqdimi ismillah, untuk ngalah berkah dengan nama Allah. Makanya dimulai Bismillahirrahmanirrahim. Untuk apa? Atau apa faedahnya? Pelajarannya apa di situ? Maka faedah yang pertama kata Syekh Utsaimin adalah at-tabarruk bitaqdimi ismillah, untuk mengharap keberkahan dengan memulai sesuatu dengan nama Allah. Dan Rasulullah SAW kana yaqtadi bil Quran. Dan Rasulullah SAW itu meniru Al-Quran. Rasulullah kalau nulis surat itu selalu memulainya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah pernah nulis surat, tentunya ada sekretarisnya ya, karena Rasulullah nggak bisa baca. Maka Rasulullah ketika membuat surat kepada Raja Romawi memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah ketika nulis surat ke Raja Persia, Kisra, Rasulullah memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah ketika menyurati Raja Mesir Muqawqis, Rasulullah memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Meskipun mereka kafir, tetap nulisnya Bismillahirrahmanirrahim. Adapun salam itu baru beda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kalau Bismillahirrahmanirrahim semuanya, ke Raja Romawi, Rasulullah memulai suratnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah memulai suratnya kepada Raja Najasyi, Raja Habasyah, Ethiopia yang bernama Ashama, pakai Bismillahirrahmanirrahim. Kisra, Raja Persia, Muqawqis, Raja Bahrain, dan kepada Umara, kepada para Qadatil Juyush, para panglima perang, Rasul kalau nulis surat selalu memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Begitu juga dengan para ulama al-musannifun, para ulama yang ahli nulis kitab, selalu memulai kitabnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Itu dalam rangka apa? Dalam rangka at-tabarruk bi ismil au bismillah. Tabarruk bismillah. Ngalah berkah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Kemudian bismi Allah. Nah, kata-kata Allah. Allah itu siapa? Allah adalah ismullah rabbil alamin la yusamma bi ghairuhu. Kata Allah itu adalah nama asli milik Allah. Huwa aslul asma. Seasli-aslinya nama Allah itu. Adapun Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Jabbar, Al-Aziz itu bukan yang al-asl. Tapi yang al-asl, yang asli itu Allah. Ya. Adapun asma-asma yang lain itu tabiatun lahu, mengikuti nama Allah.
Nama Allah itu nama yang inti. Kemudian Ar-Rahman, Ar-Rahim. Bagi yang pernah belajar bahasa Arab, ya, alhamdulillah saya ditemani Ustadz Abu Ja'far sini, Ustadz Abu Ja'far, ya beliau punya buku tentang masalah bahasa Arab dari nol. Ya, beliau meringkas juga apa yang telah disampaikan Ustadz Firanda, itu bagus. Dan saya sarankan antum itu belajar bahasa Arab. Ya, untuk meningkatkan kualitas kita dalam belajar. Belajar bahasa Arab. Ustadz saya pengen belajar bahasa Arab, Ustadz, tapi pertemuan pertama yang dibahas kok ada kitabun, hadhi sayyaratun, hadhihi maktabatun. Saya pengen langsung belajar Fathul Bari. Ya nggak bisa mas, semua itu, dari hadha, hadhi, tilka itu mau nggak mau. Karena bayi itu harus makan bubur, jangan makan jagung. Ya, seperti itu. Ya. Jadi harus belajar bahasa Arab. Oke, kita kembali. Kata-kata Ar-Rahman, kata-kata Ar-Rahim, masih Bismillahirrahmanirrahim ya. Ar-Rahman, Ar-Rahim itu dari akar kata yang sama. Ro, ha, mim. Rahmah. Tapi kok dibedakan, ada Ar-Rahman, ada Ar-Rahim. Meskipun dari akar kata yang sama. Ro, ha, mim. Artinya ya kurang lebih kasih sayang. Tapi kenapa kok dibedakan? Ada Ar-Rahman, ada Ar-Rahim. Ternyata beda. Apa perbedaannya? Kalau Ar-Rahman itu Durrahma al-wasi'ah. Ya, Ar-Rahman itu rahmat Allah yang luas. Ya, makanya memakai wazn fa'lan, Rahman. Ya, itu menunjukkan keluasan rahmat Allah. Jadi begini, perhatikan. Mengapa orang kafir itu yang kafir, yang maksiat, kok masih diberi rezeki oleh Allah? Kok masih bisa menghirup udara segar? Karena Allah punya nama Ar-Rahman. Dan Ar-Rahman itu rahmatnya menyeluruh, bahkan kepada hewan, kepada orang kafir, kepada orang munafik, tetap dikasih welas asih sama Allah. Karena Allah punya nama Ar-Rahman. Rahman itu rahmat yang luas. Bahkan orang kafir pun dikasih sama Allah. Nah itu Rahman. Tapi kalau Ar-Rahim, itu rahmat yang khusus. Hanya hamba Allah yang beriman saja yang mendapatkan rahmat dari kata Ar-Rahim itu. Jadi kalau Ar-Rahim itu lebih khusus. Rahmat yang khusus. Kalau Rahman itu rahmat yang luas. Ya, semoga antum memahaminya ya. Makanya kenapa orang kafir kok mereka sehat, rezekinya banyak, bisnisnya sukses. Lu gak heran karena Allah itu Ar-Rahman. Tapi di akhirat kenapa kok orang-orang kafir itu kok dijebloskan ke Jahannam, sedangkan orang-orang yang beriman kok hanya mereka saja yang masuk surga? Karena Allah Rahim. Lah Rahimnya Allah itu hanya kepada orang beriman saja. Nah, semoga tidak bingung ya, dan insya Allah mudah dipahami insya Allah. Oke, terus Bismillahirrahmanirrahim sudah selesai. Kemudian Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamd, ini saya usahakan seringkas mungkin. Kalau dibaca perkataan para ulama dari Al-Imam Ibnu Katsir panjang lebar ya, tapi ini yang sederhana saja, mudah-mudahan lebih mudah dipahami. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamd artinya segala puji. Ya, wasfun al-mahmud bil kamal ma'al mahabba wa ta'dim. Alhamdu, segala puji. Lillahi, kepunyaan Allah. Hanya bagi Allah. Rabbil alamin. Robnya alam semesta. Kata-kata Rob dalam bahasa Arab itu mengandung 3 poin utama. Nah silakan dicatat ya. Jangan nggak dicatat loh ya. Dicatat. Kata-kata Rob. Alhamdulillah segala puji lillahi bagi Allah. Rob. Allah adalah Rob al-alamin, alam semesta. Nah, kata-kata Rob dalam bahasa Arab itu mengandung 3 makna. Makna yang pertama adalah al-khaliq, pencipta. Pencipta. Yang nomor 2 adalah al-malik, pemilik atau penguasa. Sedangkan yang nomor 3 adalah al-mudabbir, pengatur alam semesta. Nah, jadi itu Rob itu maknanya dalam bahasa Arab itu adalah pencipta, kemudian pemilik dan penguasa dan pengatur. Nah itu. Lah, siapapun yang tidak punya 3 sifat itu gak boleh disembah, gak boleh dianggap Rob. Saya kasih contoh. Sebagian orang menyembah sapi. Nah, kita asa dengan 3 hal ini. Karena syarat menjadi Rob itu harus khalik.
Nah, sapi sekarang. Sapi diciptakan apa enggak? Sapi diciptakan, berarti dia bukan khalik. Kalau bukan khalik, bukan dia Rob. Kalau bukan Rob, nggak boleh disembah. Nah gitu ya. Yesus, Nabi Isa alaihissalam. Coba gini. Al-Khalik menciptakan. Al-Malik memiliki dan menguasai. Al-Mudabbir yang mengatur alam semesta. Nah, sekarang kita asah. Mana Tuhan yang lain? Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa Al-Khalik. Lah, Nabi Isa malah diciptakan kok. Dilahirkan kok, sebelumnya enggak ada. Nabi Isa makan, Nabi Isa minum, berarti itu adalah sifat yang diciptakan, bukan sifat yang menciptakan. Al-Malik menguasai. Bagaimana menguasai? Nabi Isa saja tidak menguasai dirinya dari disalib di tiang gantung. Dia nggak kuasa untuk menolong dirinya. Bagaimana dianggap Tuhan? Kan nggak mungkin. Dia nggak kuasa untuk membebaskan dirinya dari paku yang menancap di situ. Berarti beliau bukan Tuhan. Dan beliau adalah Rasulullah. Abduhu wa Rasulullah. Nabi Isa itu Abdullah wa Rasulullah. Abdullah untuk membantah orang Nasrani yang telah mengkultuskannya. Wa Rasulullah untuk membantah orang Yahudi yang menganggapnya beliau adalah anak zina. Makanya titelnya Nabi Isa itu Abduhu wa Rasuluh. Abduhu, hamba Allah, untuk membantah orang-orang Nasrani yang menuhankannya. Wa Rasulullah untuk membantah orang Yahudi yang melecehkannya. Oke, jadi Rob itu harus punya 3 sifat itu tadi. Itu sudah mencakup itu. Nah, berarti 3 ini global. Kalau mau diperinci banyak, seperti Al-Mudabbir yang mengatur. Berarti apa yang mengatur? Yang ngasih rezeki, yang menjalankan hujan, yang mendatangkan angin, menggerakkan matahari, memberi rezeki, membuat kamu bangun tidur, membuat kamu tidur, membuat kamu mati, membuat kamu tertawa, membuat kamu menangis. Itu semuanya adalah Al-Mudabbir. Jadi kalau punya 3 sifat utama tadi berarti dia Rob. Kalau dia Rob berarti bisa disembah. Dan tidak ada yang bisa itu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Rob al-alamin. Rob al-alamin, al-alamin semesta alam. Siapa al-alamin itu? Ya. Al-alamin siapa? Segala puji bagi Allah, Rob semesta alam. Nah, semesta alam itu siapa? Semesta alam adalah masih wallah. Siapa saja dan apa saja selain Allah, itulah alam. Jadi segala puji bagi Allah, Rob semesta alam. Semesta alam adalah masih wallah. Apa saja selain Allah, nama dan sifatnya. Semuanya sudah. Itu adalah makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-alamin. Ikhwatal iman, kemudian kita lanjut karena Mas Alif lagi masih keluar. Nah, nanti setelah itu tanya jawab. Selanjutnya Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim sama dengan tadi ya. Ar-Rahman Ar-Rahim adalah nama-nama di antara nama-nama Allah. Itu juga dalil bahwa Allah itu memiliki nama. Surat Al-A'raf ayat 180. Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Allah itu memiliki nama-nama yang indah. Fad'uhu, mintalah kepada Allah, berdoalah kepada Allah, sebutlah Allah biha dengan nama-nama yang indah tersebut. Jadi Ar-Rahman Ar-Rahim tadi sudah kita jelaskan. Kalau Rahman itu pemilik rahmat yang luas, bahkan hewan dikasih, orang Nasrani, orang Yahudi, orang kafir dikasih semuanya. Tapi kalau Ar-Rahim itu rahmat yang khusus, diberikan kepada orang yang taat, diberikan kepada orang yang beriman. Toyib, insya Allah akan kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Masih ayat keberapa ini? Ketiga ya Mas ya? Ayat yang ketiga insya Allah, nanti ayat keempat, kelima, keenam, ketujuh, itu ada pembahasannya dan itu panjang, nggak mungkin satu pertemuan. Untuk saat ini kita cukupkan sampai di sini. Ada pertanyaan silakan. Ya, baik. Terima Sudah kasih ada. Ustadz. Kalau Kami persilahkan kepada Bapak Ibu yang hendak bertanya terkait yang tadi yang sudah dijelaskan oleh Ustadz Fadlan Fahamsa. Yang pertama adalah terkait keutamaan surat Al-Fatihah. Kemudian juga nama-nama lain dari surat Al-Fatihah. Dan juga tadi tafsir yang mulai dari ayat pertama, mulai Bismillah, kemudian sampai Ar-Rahman Ar-Rahim. Kami persilahkan kepada Bapak Ibu yang mau bertanya. Sahabat Ikhwan Fillah, monggo. Mas, izin saya minum dulu ya. Ya, Ustaz.
bagi para yang bertanya langsung silakan di unmute. Alhamdulillah, nggak ada yang bertanya. Tanya Ustaz. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk makmum yang bacaan Al-Fatihah ya, kan ada 3 macam menurut Imam Syafi'i, Abu Hanifah sama Imam Ahmad dan Imam Malik. Itu di antara ketiganya mana yang paling afdol Ustaz? Jadi kita itu kalau ibadah kan ingin yang terbaik. Terima kasih Ustaz. Tolong diulangi Pak. Untuk makmum bacaan Al-Fatihah itu kan ada 3 versi. Menurut Imam Syafi'i, menurut Imam Abu Hanifah, menurut Imam Ahmad maupun Imam Malik, ya. Di antara ketiganya mana yang paling afdol sehingga kita sebagai makmum kepingin yang terbaik untuk di antara ketiganya Ustaz. Terima kasih. Seperti yang saya sampaikan tadi, pada waktu penjelasan tadi sudah saya sampaikan apa yang menurut saya itu yang terpilih dari 3 pendapat tersebut. Dan saya tidak memastikan itu yang paling benar, tapi hanya sampai saat ini itu yang kami lebih condong kepadanya. Jadi untuk menggabungkan dalil-dalil yang ada, maka pendapat Imam Ahmad itu yang menurut saya pribadi itu yang lebih condong yang saya pegang selama ini. Karena dengan itu dalilnya Imam Syafi'i masih dipakai. Dalilnya Imam Syafi'i yang mengatakan la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab, tidak dikatakan sholat kalau orang nggak membaca Al-Fatihah, itu tetap dipakai oleh Imam Ahmad. Tetapi itu diterapkan ketika sholat jahriyah. Mohon maaf, ketika sholat sirriyah. Diterapkan kalau sholat sirriyah, tetap dibaca itu. Tetapi manakala imamnya itu jahriyah, maka pendapat yang nomor 3 tadi itu Imam Ahmad, karena ada dalil yang lain, yaitu surat Al-A'raf ayat ayat 204 insyaallah yang mengatakan wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Quran maka dengarkanlah baik-baik dan simaklah dan diamlah, gitu loh. Ada kata-kata fastami'u lahu wa ansitu, dengarkan baik-baik, wa ansitu dan diamlah. Kan gitu kan? Sehingga dari 2 dalil ini Imam Ahmad memperinci kalau imamnya itu suaranya lantang seperti sholat maghrib 2 rakaat sholat maghrib, seperti 2 rakaat pertama sholat isya dan 2 rakaat sholat subuh, berarti kita diam saja karena imamnya sudah lantang keras. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu ansitu. Apabila dibacakan Al-Qur'an, dengarkan baik-baik dan diamlah, gitu kan? Tapi kalau imamnya itu sirri seperti sholat duhur, seperti sholat asar, seperti rakaat ketiga sholat maghrib, seperti rakaat ketiga dan keempat sholat isya, karena imamnya itu sirri, maka kita baca Al-Fatihah, makmumnya baca, karena ada hadis la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab, tidak dikatakan sholat kalau orang nggak baca Al-Fatihah. Jadi kalau saya pribadi Pak, ini masalah khilafiyah, tidak ada masalah. Boleh berbeda pendapat dan nggak boleh saling menyalahkan gara-gara masalah khilafiyah yang muktabar seperti ini. Kita harus dewasa dalam hal-hal yang memang itu khilaf muktabar di antara para ulama. Ya, tapi kan karena saya ditanya menurut saya jawab. Kalau saya pribadi saya masih condong dengan pendapatnya Imam Ahmad yang memperinci tadi itu. Kalau imamnya itu jahriyah kita diam. Kalau imamnya sirri kita baca. Nah, tetapi ini adalah pendapat yang tidak menutup kemungkinan bisa dibantah oleh pendapat yang lain dan tidak masalah, ini masalah fikih. Nanti panjenengan tanya ustaz lain mungkin jawabannya beda, tidak ada masalah. Kan ini masalah fikih harus berlapang dada. Gitu Ge. Terima kasih Ustaz, mudah-mudahan semoga Pak jelas. Tomo sudah sangat jelas ya yang disampaikan oleh Ustaz Fadlan Famsa.
Berikutnya kami persilakan dengan Pak Indra. Silakan Pak Indra. Bagi Bapak Ibu yang bagi Bapak-bapak yang mau bertanya silakan raise hand seperti yang dilakukan oleh Pak Indra, dan bagi Ibu-ibu silakan bisa menulis melalui chatting. Silakan Pak Indra. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, berkaitan dengan ayat Bismillahirrahmanirrahim serta ayat yang ketiga Ar-Rahmanirrahim. Ustaz tadi menjabarkan bahwa semuanya dikasih, tapi tidak semuanya disayang. Bagaimana kita untuk mengetahui diri kita ini sudah termasuk golongan yang dikasih rahim atau masih hanya dikasih rahman? Jangan-jangan kita ini baru sekedar mencapai taraf kita dikasih hanya rahman saja. Jazakallah Ustaz. Masalah Ar-Rahman Rahim, seingat saya kalau di terjemahan Indonesia itu Ar-Rahman itu pengasih, Ar-Rahim itu penyayang. Dan saya setuju banget dengan cara menerjemahkan seperti ini. Rahman pengasih, dikasih. Orang kafir pun dikasih sama Allah. Ya, kasih kaya, kasih rezeki, kasih wajah yang ganteng, pakaiannya bagus, dikasih sama Allah. Karena Allah itu pengasih. Dikasih, orang kafir pun dikasih. Tapi yang kedua kan penyayang. Kalau sayang ini, belum tentu loh orang dikasih itu disayang. Ada orang nyopet saya, ayo mas, kasihkan dompet saya. Tak kasihkan dompet saya ke dia. Tapi saya nggak sayang sama dia, saya benci sama dia. Makanya Allah itu pengasih dan penyayang. Kalau pengasihnya, itu orang kafir pun dikasih sama Allah. Ya, orang hewan, melata, babi bisa makan, anjing bisa makan. Itu karena Allah itu maha pengasih. Adapun kalau Ar-Rahim penyayang itu hanya untuk orang-orang beriman. Terus bagaimana cara mengukur kita? Apakah kita ini hanya sekedar dikasih oleh Allah? Apakah disayang sama Allah? Caranya gampang. Kalau kita ini melakukan jarang sholat, kita nggak istiqomah. Kalau kita ini tidak bagus dalam menunaikan agama ini, tapi kok rezekinya lancar, itu istidroj. Karena Allah Rahman, tetap dikasih, yang diminta apa yang dikasih. Yang bekerja siang malam, ya sudah dikasih sama Allah. Tapi itu dikasih doang, nggak disayang. Itu istidroj. Ya. Istidroj, makanya kita harus lihat. Kalau seandainya kasih Allah itu, rezekinya Allah, kesehatan dikasihkan ke kita, padahal kita di atas kemaksiatan, itu adalah hukuman yang luar biasa. Perhatikan. Saya sampaikan, di antara hukuman terbesar bagi pelaku dosa adalah dia tidak merasa berdosa. Itu berbahaya sekali. Itu namanya diistidroj sama Allah. Dia melakukan maksiat, dia sholatnya bolong-bolong, tapi rezekinya lancar. Itu jangan dikira kasih sayang Allah. Jangan dikira. Karena itu hukuman dari Allah. Loh, kok bisa hukuman? Oh, dikasih kok hukum? Iya, itu hukuman. Karena di antara hukuman terbesar bagi pelaku dosa adalah dia tidak merasa berdosa. Itu bahaya. Itu hukuman lebih berbahaya daripada ditimpakan musibah. Kalau musibah itu satu membuat orang itu ingat, terus dosanya menghapuskan dosa, Allah mengangkat derajatnya. Tapi kalau terus dikasih, padahal dia itu ahli maksiat, dikasih terus sama Allah, oh ini hukuman yang lebih berbahaya. Karena pertama orangnya akan sulit tobat, orangnya akan semakin lalai. Ya, makanya perhatikan dalam riwayat Imam Bukhari Rasulullah mengatakan, man yuridillahu bi khairan yusib minhu. Barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, Allah timpakan musibah kepadanya. Allah uji dia. Makanya jangan kita salah dalam menangkap tanda sayang Allah. Jangan dia kira terus sehat, hartanya banyak, terus Allah sayang. Oh, belum tentu. Justru Allah itu kalau sayang, diuji hamba itu. Makanya kan ada riwayat, ada seorang laki-laki kuat, gede badannya. Ditanya sama Nabi, apakah kau pernah merasakan sakit kepala? Dia mengatakan, apa sakit kepala itu? Aku nggak pernah merasakan sakit kepala. Apakah aku pernah merasakan penyakit demam, panas? Apa itu penyakit kayak gitu? Saya nggak pernah. Ketika orang ini pergi, Rasul mengatakan, barang siapa ingin melihat penghuni neraka, lihatlah orang tadi itu. Jadi kita jangan terlena dengan sehat walafiat, rezeki lancar. Kalau kita di atas maksiat, itu berbahaya. Dan itu lebih berbahaya daripada musibah. Ya na'udzubillah min dzalik. Jadi
pertanyaannya saya jawab. Bagaimana cara kita membedakan? Ya dilihat kalau Anda taat, kalau kita sudah berusaha semaksimal mungkin menjalankan syariat, bakti sama orang tua, sholat tepat waktu, terus rezeki lancar, insya Allah itu berarti kebaikan dari Allah. Tapi kalau kita ini di atas kemaksiatan, tidak taat, tidak bakti sama orang tua, tidak menjalankan syariat, tapi kok rezeki lancar terus, nah hati-hati. Ya itu hati-hati, itu namanya kata orang Jawa diululu, seperti mancing ikan. Nah, dikasih umpan, jarno pangan. Tapi nek wis ente caplok, ente masuk ke kuali dipanggang gitu. Nah, kayak gitulah gampangannya. Makanya kita harus hati-hati, kita harus menjalankan agama dengan sebaiknya, ya, agar kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Subhanallah. Baik, insya Allah sangat jelas Pak Indra ya. Berikutnya kami persilakan Pak Muhammad Catur. Silakan Pak Muhammad Catur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau tanya terkait tadi surat Al-A'raf 204, di mana dibacakan, bila dibacakan Al-Quran, diamlah dan dengarkan. Ini kan fenomena kalau di jalan kadang sering kita dengar ada yang baca Quran dengan pengeras suara. Ini kita kalau misalnya sedang berkendara, bagaimana ini Ustadz hukumnya? Kita yang kan otomatis kita dengar nih Ustadz. Terus apa yang harus kita lakukan? Pertama itu. Yang kedua, kadang itu juga setelah sholat fardu ada beberapa jamaah itu memang yang samalah ya, baca Quran itu zahar. Habis itu memang kita sedang zikir, kita sedang berdoa, ada yang baca Quran dengan zahar. Ini memang satu sisi kita masih konsentrasi dengan zikir kita, dengan doa kita, tapi ada yang membaca Quran. Ini bagaimana seharusnya sikap kita ini, Ustaz? Jazakallah khair. Nah, itu memang fenomena yang sering terjadi, Mas yang bertanya tadi. Contoh gampang lah, kita di mobil kadang-kadang kita nyalakan atau kita putar itu murotal, sehingga niatnya seluruh anggota mobil itu dengar gitu kan. Tapi kenyataannya ngobrol semua. Nah itu nggak boleh. Itu namanya menjadikan Al-Quran itu mahjuro, ditinggalkan. Suaranya diputar tapi ngobrol semua. Nah itu nggak boleh kayak gitu. Matikan aja kalau nggak didengarkan. Jangan dipalingi Al-Quran itu. Nah termasuk tadi itu yang salah ya, yang mengeraskan, misalnya waktu duha di pasar, waktunya orang bekerja, waktunya orang ke kantor, waktunya orang terus diputer murattal. Ya karena itu bukan waktunya untuk mendengarkan, waktunya orang berkarya, waktunya orang bekerja. Nah itu nggak boleh. Makanya kalau kita misalnya di mobil dengar murattal, terus semua ngobrol, itu diingatkan, tolong dimatikan itu. Karena jangan jadikan baca Al-Quran itu ditinggalkan sedangkan kita ngobrol dengan sendirinya. Begitu ya, wallahu a'lam. Itu sama pertanyaan pertama, pertanyaan kedua sama aja. Sikap kita ya nggak gimana lagi, kita di perjalanan dengarkannya kita nggak mungkin. Ya, yang salah yang memutar itu. Ya, maka kita ya nggak mungkin kita bisa konsentrasi, namanya orang bekerja, di kantor dengarkan, di pasar dengarkan, nggak mungkin kita jual beli sambil dengarkan, nggak mungkin itu. Yang salah yang memutar. Karena itu waktunya orang beraktivitas, bukan waktunya orang untuk duduk ya, wallahu a'lam. Terima kasih Ustadz. Berikutnya ini ada rekan akhwat Ibu Widya Lestari dari Bogor Ustadz. Monggo. Saya akan membacakan. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, jika setelah sholat kita membaca Al-Fatihah untuk orang tua kita baru diikuti berzikir, apakah boleh Ustadz? Dan jika ada kenalan kita yang meninggal dan non-muslim, apakah boleh kita mengirimkan surat Al-Fatihah untuk yang bersangkutan? Dan ini yang dari Bu Widya. Berikutnya nanti akan saya bacakan juga dari Bu Dwi Ratna. Monggo Ustaz, dari Bu Widya dulu. Ya. Ihda'us thawab qiraatil Fatihah lil mayyit, mengirimkan bacaan surat Al-Fatihah kepada mayyit,
Wallahu a'lam bishawab. Dalam pendapat yang kuat dalam hal ini tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, dan Al-Imam Asy-Syafi'i juga mengingkari ini, bahwa bacaan Al-Quran itu nggak bisa sampai ke mayit. Ya, makanya banyak, dan ini nggak mungkin saya terangkan semuanya. Ada hal-hal lain yang itu bermanfaat bagi si mayit, tapi bukan dengan cara seperti ini. Misalnya, kalau yang dimaksud membaca Al-Fatihah, panjenengan baca Al-Fatihah, Anda baca surat Al-Fatihah 7 kali, 3 kali, 2 kali, terserah. Setelah itu Anda berdoa, ya Allah, aku baca surat Al-Fatihah, karena surat Al-Fatihah adalah ayat teragung di Al-Quran, ya Allah. Karena Al-Fatihah adalah sab'ul mathani, karena Al-Quran adalah intinya, karena, Al-Fatihah adalah intinya Al-Quran, karena Al-Fatihah adalah surat teragung, maka ya Allah, ampunilah dosa ibu saya. Nah, kalau itu boleh. Kalau saya itu boleh, itu namanya bertawasul dengan amal soleh, dengan bacaan Al-Fatihah. Adapun dengan Al-Fatihah dikirim, maka ini tidak pernah dilakukan oleh Rasul. Rasul itu pernah ditinggal wafat istrinya Khadijah. Rasulullah pernah ditinggal istrinya yang lain, Zainab binti Jahash. Rasulullah ditinggal anaknya yang bernama Qasim. Rasulullah ditinggal wafat anaknya yang bernama Abdullah. Rasulullah ditinggal wafat anaknya namanya Ibrahim. Rasulullah ditinggal wafat putrinya yang bernama Zainab. Rasulullah ditinggal wafat putrinya yang bernama Ruqayyah. Rasulullah ditinggal wafat putrinya yang bernama Ummu Kulsum. Banyak yang wafat keluarganya Nabi lebih dulu dari Nabi. Tapi apakah pernah dinukil dari Nabi? Nabi kirim surat Al-Fatihah kepada anak-anaknya. Apa pernah? Makanya kita berdoakan mayit. Monggo silakan mendoakan mayit. Allahumma firlahu warhamhu wa'afi wa'afun. Ya Allah, rahmatilah ibu saya, rahmatilah teman saya, lapangkan kuburannya. Silakan, tidak apa-apa, dan harus itu. Tapi ketika Anda mengirimkan bacaan tertentu kepada si mayit, ini butuh dalil. Dan sebenarnya kalau nggak takut waktunya kelamaan, saya terangkan ada 9 poin bagaimana caranya memberi manfaat kepada mayit. Salah satunya adalah sedekah. Nah, kalau diterangkan 9 panjang ya. Salah satunya sedekah untuk si mayit itu boleh. Anda punya uang, disedekahkan, ya tujuannya di atas namakan si mayit, maka tidak mengapa. Jadi seperti itu, wallahu a'lam. Oke, baik Ustadz, jazakallah khairan. Insya Allah apa yang disampaikan oleh Ustadz kepada Bu Widya sangat jelas ya. Dan pada pertemuan yang pertama dulu tanggal 25 Agustus juga Ustadz menyampaikan terkait 7 hal bagi amalan yang bisa membawakan kepada mayit, yaitu yang pertama adalah anak yang soleh, kemudian itu dengan mendoakan kedua orang tuanya, membayar hutang-hutangnya, bersedekah yang telah disampaikan oleh Ustadz, melaksanakan dan meneruskan kebaikan kedua orang tua, beramal soleh, kemudian menyambung tali silaturahim kepada orang-orang yang pernah dicintai oleh kedua orang tua dan menghajikan orang tuanya. Demikian ya Ustadz ya. Saya hanya mengulas apa yang disampaikan oleh Ustadz Fadlan Fahamsah pada tanggal 25 Agustus kemarin. Selanjutnya adalah pertanyaan dari Ibu Dwi Ratna Kurnia. Bismillahirrahmanirrahim. Mau nanya Ustadz, gimana cara agar kita bisa khusyuk dalam sholat, khususnya ketika membaca surat Al-Fatihah, sebab sering kita seperti asal membaca saja tanpa menghayati. Tipsnya agar kita mendapat khusyuk. Jazakallah khairan hasira Ustadz. Mas, ini insya Allah pertanyaan yang terakhir insya Allah G. Ya. Yang pertama tadi tentang, bukan yang pertama, pertanyaan tadi tentang masalah bagaimana cara khusyuk dalam sholat. Yang pertama, minta kepada pemilik hati agar Allah mengkhusyukkan hati kita. Ya muqallibal qulub, tsabit qalbi ala dinik. Dan berdoa kepada Allah dari hati yang tidak pernah khusyuk. Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari hati yang tidak pernah khusyuk. Ya, minta sama Allah. Itu jawaban pertama. Minta sama Allah agar diberi perlindungan dari hati yang tidak khusyuk. Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari hati yang tidak khusyuk. Yang nomor 2, putuskan hubunganmu dengan dunia. Dan hadapkan kepada akhirat ketika sholat. Sesungguhnya ingatanmu terhadap dunia tidak menambah hartamu.
Dan khusyuknya kamu dalam sholat dan tidak memikirkan duniamu, tidak membuat engkau melarat. Maka sementara waktu putuskan dunia, kita hadapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu cara yang nomor 2. Cara yang nomor 3, jadikan seakan-akan itu adalah sholat terakhir kita. Seakan-akan ini terakhir kita bertemu Allah. Seakan-akan ini adalah sholat terakhir kita sebelum wafat. Sehingga itu menambah kekhusyuan kita. Karena orang kalau sudah mati, menyesal, ingin dikembalikan ke dunia, ingin sholat. Nah, kemudian yang nomor 4, yang mungkin yang terakhir, dengan cara tadi itu, kita kan tahu makna Al-Fatihah. Kalau kita mengatakan, Alhamdulillahirrabbilalamin, maka Allah berkata, hamadani abdi, hambaku memuji aku. Jadi harus diresapi. Kalau panjenengan mengatakan, Alhamdulillahirrabbilalamin, Allah menjawab. Jadi seperti itu. Ya, harus diresapi bahwa engkau sedang bermunajat dan Allah menjawab setiap ucapanmu ketika mengucapkan Al-Fatihah. Gitu nggih. Mohon maaf, semoga jawaban tadi bisa menjawab apa yang ditanyakan tadi. Wallah a'lam. Baik, terima kasih Ustadz. Insya Allah apa yang disampaikan oleh Ustadz sangat jelas dan insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Selanjutnya kami persilakan untuk menutup dengan doa Ustadz Fadlan. Insya Allah kajian ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Oke, teman-teman, baik yang ikut melalui Zoom, Ashabul Hijrah, dan juga teman-teman Facebook, dan pemirsa semuanya, kita ucapkan jazakumullah khairan ala husni istima'ikum. InsyaAllah nuwasil kalamana fil liqa'alati. Kita lanjutkan dars kita pada kesempatan yang akan datang. Kita memohon kepada Allah semoga diberi keistiqomahan. Kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsiran Ustaz. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Insya Allah kita bertemu kembali di kajian-kajian berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah kajian berikutnya hari Jumat besok ya. Insya Allah, iya. Bersama Ustaz Abu Aslan. Alhamdulillah.